Media Belanda ungkit Timnas Pusat dalam keberhasilan Timnas Indonesia tahan imbang tim langganan Piala Dunia. Bintang Australia sindir tradisi sakral Timnas Indonesia. Unggahan oleh Romeni bikin geger publik tanah air. Media Belanda ungkit Timnas Pusat dalam keberhasilan Timnas Indonesia tahan imbang tim langganan Piala Dunia. Ya, media Belanda Football International mengungkit Timnas Pusat alias Belanda dalam keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang tim langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia membuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 2 poin dari 2 hasil imbang atas Arab Saudi dan juga Australia. Football International menyoroti bagaimana darah Belanda mewarnai skuad asuhan Sintayong ini dalam artikel berjudul Oranye Indonesia tahan imbang Australia yang diunggah pada hari Selasa 10 September 2024. Indonesia yang diwarnai Belanda bermain imbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Sebanyak 10 pemain berdarah Belanda beraksi. Tulis Football International dikutip pada hari Kamis 12 September 2024. Media tersebut menuliskan 9 pemain tampil sebagai starting line-up seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Jay Ijes, Sandy Walsh, Nathan Chowan, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Stuik. Pada dasarnya semua memiliki darah Belanda. 20 menit jelang akhir laga, Tom Haye masuk melengkapi 10 pemain Belanda. Tulis Football International. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu menahan gempuran Australia dengan skor akhir 0-0. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Unggahan oleh Romeni bikin geger publik. Ya, unggahan oleh Romeni usai laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin geger publik. Sosok yang diharapkan datang memperkuat Timnas Indonesia ini mengunggah sejumlah foto di postingan terbarunya di Instagram. Foto itu menunjukkan oleh Romeni sedang berlatih bersama rekan-rekannya di FC Utrecht. Tak lupa penyerang 24 tahun itu meninggalkan caption yang berisikan kata-kata mutiara. Mungkin bunga mengingatkan kami, kenapa hujan sangatlah penting. Tulis oleh Romeni di akun Instagramnya @oleh_romeni. Alhasil netizen di media sosial ramai-ramai meninggalkan komentar. Mereka kompak meminta oleh Romeni segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah oleh Romeni tertarik gabung Timnas Indonesia? PSSI sendiri sudah melakukan kontak dan ajakan kepada penyerang yang telah mengemas 2 gol di Eredivisie 2024-2025 tersebut. Namun sayangnya, ajakan PSSI belum disambut positif oleh Romeni. Menurut anggota Exco PSSI Ariel Sinulinga, masih sulit bagi PSSI untuk menjadikan Romeni warga negara Indonesia. Meski sulit, bukan berarti peluang itu sudah tertutup. Bukan tak mungkin pada Oktober 2024, Romeni mendarat di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Bintang Australia sindir tradisi sakral lagu Tanah Airku usai laga Timnas Indonesia versus Australia. Ya, bintang Australia Michelle Duke menyindir supporter Timnas Indonesia yang menyanyikan lagu Tanah Airku usai laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia harus puas mengemas 1 poin usai ditahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Selasa 10 September.
Hasil imbang melawan Timnas Indonesia membuat Australia kembali gagal memetik poin di dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Australia pun secara mengejutkan dikalahkan Bahrain dengan skor 0-1 di Stadion Robina pada hari Kamis 5 September 2024. Sementara skuad Garuda yang menjadi tim dengan peringkat ranking FIFA terendah di grup C sukses mengemas 2 poin dalam 2 laga. Pasukan Sintayong pada laga sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 0-0 di Stadion King Abdullah Sports City pada hari Jumat, 6 September. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 2 poin. Australia yang diunggulkan justru terperosok di posisi kelima dengan hanya baru mengemas 1 angka dari 2 laga. Pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipenuhi oleh sekitar 75.000 penonton. Mereka bernyanyi sepanjang 90 menit untuk memberikan dukungan kepada Ragnar Oratmangun dan juga kawan-kawan. Seusai pertandingan, para pemain akan berkumpul di tengah lapangan sambil membuat lingkaran besar untuk bernyanyi bersama supporter. Biasanya lagu yang dinyanyikan oleh para pemain, pelatih, staf Timnas Indonesia dan penonton adalah Tanah Airku. Kebiasaan tersebut justru disindir oleh Michelle Duke yang melakukan wawancara tepat ketika momen itu terjadi. Itulah yang kami harapkan, stadion full. Mereka bernyanyi sekarang Tanah Airku. Mereka menggila. Itulah yang saya maksud. Ujar Duke dikutip dari channel YouTube Football Australia. Duke menyindir momen sakral tersebut dengan menyebut bahwa pemain dan supporter seolah-olah sedang merayakan kemenangan. Mereka merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan, katanya melanjutkan. Dia menambahkan menghadapi tim seperti Timnas Indonesia memerlukan kerja keras untuk memetik kemenangan. Wonderkid Australia akui gemuruh supporter bikin ciut. Ya, gemuruh luar biasa yang diberikan lebih dari 70.000 supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno terbukti mampu membuat nyali Australia ciut. Hal itu diungkapkan oleh Wonderkid Soccer Nestori Irangkunda. Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Jai Ijaz dan kawan-kawan terus digempur oleh agresivitas lawan. Tetapi kesigapan lini bertahan dan juga aksi gemilang Martin Paes menyelamatkan Merah Putih dari kebobolan. Di sisi lain, dukungan masif supporter Timnas Indonesia juga sangat membantu anak asuh Sintayong untuk tampil menyala. Nestori Irangkunda, winger muda Australia, ikut senang dengan atmosfer di SUGBK, walaupun ia cukup terganggu. Senang rasanya merasakan kerumunan supporter Timnas Indonesia yang begitu besar. Mereka memang memberi kami beberapa gangguan, tetapi kami mampu menampilkan perlawanan yang alot juga, kata pemain muda Bayern Munchen itu. Irangkunda sekarang akan kembali ke Bundesliga bersama klubnya Bayern Munchen. Sadar persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat berat, Nestori berharap pengalamannya di klubnya bisa memberikan dampak lebih baik lagi buat Australia. Saya merasa seperti pemain yang lebih baik lagi dibandingkan dengan laga pertama saya, kata Irangkunda membandingkan performa saat menghadapi Bahrain. Supporter Australia sebut Stadion GBK seperti kandang sapi. Ya, supporter Australia menganggap venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti kandang sapi. Rumput Stadion GBK menuai kritik usai menggelar laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia. Pertandingan kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung pada hari Selasa 12 September 2024. Sebelum laga tersebut muncul kekhawatiran dari supporter Garuda
bahwa rumput Stadion GBK tidak akan optimal untuk digunakan. Hal ini dikarenakan pada laga sebelumnya menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina, kondisi rumput tidak terlalu bagus untuk digunakan. Sintayong, Asnawi, Mangku Alam, hingga Erick Thohir pada saat itu secara terbuka mengkritik kondisi rumput yang dirasa kurang begitu baik. Oleh karena itu muncul opsi bahwa pertandingan melawan Australia akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Markas Persebaya Surabaya itu dianggap memiliki rumput yang lebih bagus dibandingkan GBK karena baru saja digunakan untuk Piala Dunia U17. Namun, PSSI memutuskan untuk membatalkan rencana menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo dan kembali ke GBK untuk melawan Australia. Pengelola Stadion GBK pun langsung mengebut perbaikan dan persiapan rumput agar prima ketika digunakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sayangnya kondisi rumput GBK tampak belum 100% siap karena lapangan yang seperti tidak rata dan terlihat cukup keras. Terkadang aliran bola pun terhambat hingga menyebabkan pemain kesulitan untuk melakukan operan mendatar yang mulus. Dalam beberapa kali kesempatan, terlihat juga rumput yang terangkat ketika para pemain menendang bola. Buruknya kondisi rumput Stadion GBK turut mencuri perhatian dari supporter Australia di media sosial. Dalam salah satu tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X @notoura, terlihat keluh kesah seorang supporter Australia. Dia mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras menyiapkan stadion yang lebih baik karena GBK seperti kandang sapi. Terlepas dari performa biasa, Federasi Indonesia harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal itu. Menyajikan kandang sapi untuk pertandingan sepak bola internasional. Kasihan sekali dan sama sekali tidak bisa diterima, tulis akun tersebut.